bicara dengan saudara. Oke, kita langsung. Semuanya baik? Amin. Tuhan memberkati saudara selama seminggu ini, amin. Nah, kalau kita perhatikan dalam seminggu ini, dalam kehidupan kita akan melihat bahwa banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Gak pernah ada sesuatu yang konstan, maksudnya gak pernah ada sesuatu yang terus-menerus seperti itu. Selalu berubah, karena perubahan adalah bagian dari dunia ini. Masalahnya banyak orang takut buat berubah. Kita takut untuk berubah, kita takut kalau kita berubah menuju ke sesuatu yang lebih buruk. Itu ketakutan kita. Kita nyaman dengan keadaan kita yang sekarang. Saudara, orang takut untuk berubah. Sampai-sampai pada saat seseorang punya masalah yang besar pun, saudara perhatikan, kalau saudara berada dalam satu masalah besar, atau saudara punya saudara atau teman yang berada dalam masalah besar, mereka takut untuk melangkah. Mereka takut untuk mengambil langkah, karena mereka takut. Intinya ialah, perubahan adalah sesuatu yang banyak orang takutin. Padahal perubahan adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, kita punya tema adalah grow to the next level, bertumbuh ke tingkatan berikutnya. Ini yang gak enaknya. Perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Kalau kita mau bertumbuh, pada saat kita bertumbuh pasti kita berubah. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada sesuatu yang dibilang bertumbuh tapi dia tetap seperti itu. Kalaupun dia tidak terlihat di depan mata kita berubah, pasti dalamnya berubah. Jadi perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Buat pertumbuhan rohani kita, itu adalah sesuatu yang juga merupakan sesuatu yang pasti. Pada saat seseorang merasa dia nggak perlu berubah, saat itu dia berhenti bertumbuh. Karena pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Pertumbuhan rohani adalah satu proses yang harus direncanakan. Jadi pada saat kita bilang, wah saya udah baiklah, saya udah baik, saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, saya udah baik, saya nggak perlu buat berubah. Pada saat itu kita berhenti berubah. Pada saat itu kita berhenti bertumbuh. Pada saat itu rohani kita hanya sampai di tempat itu. Gitu. Nah, saudara dengar aja di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu berbicara tentang satu perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar. Di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 Yesus menyampaikan satu perumpamaan buat orang-orang yang merasa dirinya benar dan menganggap rendah orang lain. Orang-orang ini merasa dirinya benar sampai mereka nggak merasa mereka perlu berubah. Orang-orang ini merasa dirinya benar, pada saat mereka melihat orang lain, mereka berkata apa? Dia yang perlu berubah, saya nggak perlu berubah. Yesus mengatakan begini, masuklah ke dalam rumah ibadah seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu merasa dirinya dia nggak perlu berubah. Orang Farisi itu merasa dirinya benar. Dia bilang, Tuhan aku udah memberikan persembahan, aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu. Tidak seperti dia, si pemungut cukai. Oke. Jadi dia nggak berubah. Orang Farisi ini memutuskan untuk nggak berubah. Kalau saudara pikir yang Tuhan bilang jangan seperti orang Farisi itu artinya jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang tahu firman tapi tidak melakukannya, itu betul. Itu betul. Tapi satu aspek dari orang Farisi yang kita sering lupakan ialah orang Farisi merasa dirinya benar. Dia nggak merasa perlu berubah. Sekali lagi saya bilang, kalau kita nggak mau berubah, saat itu kita sudah memutuskan kita mau berhenti bertumbuh. Dan kita lihat apa yang terjadi pada saat seseorang berhenti bertumbuh. Oke. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 2. Setiap
ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada dua orang yang diwakili di sini. Dua-duanya sama-sama ranting yang melekat pada pokok anggur. Satu berbuah, satu nggak berbuah. Pada saat kita memutuskan kita tidak mau berubah, saat itu kita, oke. Now, pada saat kita memutuskan kita tidak mau berbuah, kita tidak mau berubah, saat itu kita memutuskan diri kita untuk berhenti bertumbuh. Saat kita tidak bertumbuh, kita tidak mungkin berbuah. Dan saat kita tidak berbuah, firman itu berkata, ranting itu akan dipotong. Saudara jangan pikir. Dan di ayat 6 dibilang dia dicampakkan ke api, dibuang. Dicampakkan ke api artinya masuk neraka, saudara. Saudara jangan pikir engkau datang ke gereja, duduk, diam, dengar, collected, bayar duit, lalu engkau bilang, oke, fine, Tuhan sudah menyelamatkan saya sudah punya rumah di surga, saya sudah tenang di surga. Saudara, kalau engkau tidak berbuah, engkau tidak akan masuk ke surga. Kalau engkau tidak bertumbuh, engkau tidak mungkin berbuah. Kalau engkau tidak mau berubah, engkau tidak akan masuk ke surga. Itu kabar buruknya. Saya minta maaf sama saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Yang di belakang saya bisa minta slide-nya pakai yang di belakang aja deh. Laptop saya mati, ngesetnya lama. Ya. Oke. Jadi sampai di mana saya tadi? Maaf. Pada saat kita berhenti berbuah, kita akan mati. Nah, itu dia. Jadi hari ini kita berbicara tentang perubahan. Saudara mau berubah nggak? Saudara mau berubah nggak? Saya minta jawabannya agak kencang. Saudara mau berubah nggak? Amin. Jadi kita bilang, saya mau berubah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau berubah. Amin. Sekali lagi dong, nggak ada kedengaran. Jangan ngomong ke saya ya, teriaknya jangan ke saya, teriaknya ke Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Haleluya. Iya, slide. Jadi kita mau berubah, kita akan baca di Roma 12 ayat 2. Oke. Slide-nya sudah siap? Roma 12 ayat 2. Oh, pantesan ininya mati. Jadi kita baca aja. Oke. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sampai di situ dulu. Saya kenal satu teman. Dia begitu senang dengan ayat ini. Dia memutuskan dia nggak mau seperti dunia ini. Kalau dunia ini ke kiri, dia ke kanan. Dia begitu nggak mau serupa dengan dunia ini sampai dia jadi orang aneh, saudara. Kita sering salah persepsi dengan ayat ini. Kita sering salah persepsi dengan Roma 12 ayat 2. Kita ada satu ekstrim di mana orang takut untuk berubah, tapi ada ekstrim di sebelahnya. Orang mau berubah, orang tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi mereka nggak tahu mereka mau kemana. Kamu maunya jadi apa? Nggak tahu. Yang penting saya nggak mau jadi seperti dunia. Saya nggak tahu. Pokoknya saya nggak mau jadi seperti dunia. Nah, saya mau kasih tahu satu hal, saudara, tentang kita tidak serupa dengan dunia ini. Itu tidak seperti baik dan jahat. Itu bukan merupakan dua kekuatan yang seimbang. Terang dan gelap bukan merupakan dua kekuatan yang seimbang.
Kalau engkau punya terang, nggak ada kegelapan di dalammu. Kegelapan tidak akan menguasaimu, itu kata Tuhan. Ya. Terang pada saat dia masuk ke satu ruangan, kegelapan minggir. Terang lebih kuat daripada gelap. Tuhan lebih kuat daripada si iblis. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, bukan berarti kita mencari sesuatu yang bertolak belakang dari dunia ini, tetapi kita mendekat kepada terang, yaitu kita mendekat kepada Tuhan. Kita menjadi terang. Pada saat itulah kita tidak akan serupa dengan dunia ini. Nah, kita lihat serupa yang ada di sini. Saya jelasin dulu. Saya minta sedikit kesabaran ya. Jadi dia serupa skematizo. Saya minta kesabarannya. Saya berusaha ini menjadi khotbah dan bukan kuliah. Jadi saya akan berusaha menjelaskan secara gampang tentang bagaimana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubah. Oke. Serupa di dalam Alkitab yang ada di Roma 12 ayat 2 itu, ini bahasa Yunaninya, suskematizo, sorry. Benar-benar dia bacanya suskematizo. Saya garis bawahi dan warnai beda skema di sana. Karena sampai sekarang kita kenal dengan nama itu. Kita pakai itu, skema permainan kalau di bola, atau skema bangunan. Skema itulah yang dipakai di ayat ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan pakai kata skema. Su itu berarti sama, bersama-sama. Jadi memiliki rupa yang sama. Dan kata ini dipakai hanya 2 kali dalam Alkitab. Kata suskematizo hanya dipakai 2 kali dalam Alkitab. Dan secara konsisten kata ini adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan keserupaan dengan dunia atau dengan hal-hal dari dunia. Satu ayat lagi memakai kata ini suskematizo adalah 1 Petrus 1 ayat 4. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dan kenapa saya pakai ayat ini untuk menjelaskan inti dari suskematizo, untuk menjelaskan keserupaan terhadap dunia. Satu lagi mungkin kita lihat di Inggrisnya, boleh? Lanjut, 1 Peter belakang. Ya. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Jadi kita turut dan dikuasai. Kalau di bahasa Inggrisnya berkata kita membentuk diri kita sendiri sesuai dengan nafsu kita yang dulu menguasai kita. Saudara, satu hal yang saya mau kasih tahu tentang suskematizo ini, tentang menjadi serupa dengan dunia ini. Engkau tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi serupa dengan dunia. Ini satu kebenaran saya harus sampaikan kepada saudara. Pada saat engkau tidak melakukan apapun, pada saat engkau pikir kau nggak perlu berubah, pada saat saudara pikir saudara nggak perlu berubah, saat itu perlahan-lahan engkau akan mulai ditarik oleh dunia. Kau akan mulai ditarik oleh dunia. Dunia ini kalau bahasa Yunaninya aion. Aion itu bukan dunia yang kita kenal sebagai bumi, tetapi dunia itu digambarkan sebagai zaman atau sebagai arah dari zaman ini. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, pada akhir zaman orang-orang akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin degrade, semakin buruk, sampai akhirnya hancur. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa pada saat engkau berdiri di dunia ini, pada saat engkau berdiri di zaman ini, arus dunia ini akan perlahan-perlahan menarikmu menjadi semakin buruk. Ada seorang pengkhotbah besar pernah berkata begini, hanya ikan yang hidup yang melawan arus. Ikan yang mati, dia akan mengikut. Kemana arus itu pergi, dia akan ikut. Saudara, kalau saudara nggak mau berubah,
Kalau saudara pikir dengan diam, tetap di tempatmu, nggak apa-apa, engkau sebenarnya sama saja dengan ikan yang mati, engkau mengikuti arus. Oh, sorry, ternyata bebek saya ada di sini, saya kencet. Maaf. Lupa di silent. Ya, sekali lagi itu peringatan tadi buat silent HP saudara juga. Oke, jadi dunia ini menyeret kita perlahan-lahan. Dunia ini memiliki arah, dunia ini memiliki arus. Engkau seperti sedang berdiri di, kalau engkau dalam perahu, sebenarnya engkau seperti perahumu itu dalam satu sungai yang memiliki arus yang deras. Kalau engkau tidak berusaha untuk melawan arus itu, engkau akan diseret dengan arus itu. Oke. Nah, menariknya, secara konsisten, kata serupa di Alkitab itu ada dua. Kita bisa serupa dengan dunia, kita bisa serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 berkata, barang siapa yang ditetapkan, barang siapa yang dipilih, mereka ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu Roma 8 ayat 29. Jadi ada serupa dengan dunia, ada suskematizo, ada serupa dengan Kristus. Yang menarik, serupa dengan Kristus secara konsisten tidak pernah pakai kata suskematizo ini. Secara konsisten Tuhan, Alkitab selalu memakai kata yang lain untuk serupa dengan Kristus. Nanti saya akan jelaskan. Dari mana saya? Nah, dan kata itu, kata yang dipakai untuk serupa dengan Kristus ada 3 kali saja di dalam Alkitab. Kita lanjut ke Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah ini menarik, saudara. Tadi saya sampaikan kebenaran pertama di dalam ayat ini, bahwa kalau engkau gak mau berubah, engkau membiarkan dirimu di fashion, engkau membiarkan dirimu dibentuk oleh dunia. Tapi kalau engkau mau berubah, itu membutuhkan usaha. Nah, perubahan bahasa Yunaninya adalah metamorfo. Bisa? Nah, ini deh. Ini bahasa Inggrisnya be transformed by the renewing of your mind, kalau bahasa Inggrisnya. Dan dia bahasa Yunaninya adalah metamorfo. Metamorfo, kita lihat metamorfo dipakai di dunia sekarang. Saudara lihat, kita semua yang pernah SD, kita pernah kenal yang namanya metamorfosis. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfosis adalah atau metamorfosis, orang mengenal yang namanya metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna, ulat mempunyai karakteristik yang 100% berbeda dengan kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai karakteristik yang 100% berbeda dengan ulat. Pada saat ulat itu akhirnya dia menjadi kepompong, dan pada saat dia keluar dari kepompong itu, dia menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Itu metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan inside out, perubahan yang menyeluruh 100% dari dalam dan dari luar. Nah, yang menarik, metamorfo dipakai selain ayat ini, keseluruhannya ada 4 di dalam Alkitab. Jadi selain ayat ini ada 3. Dan semua ayat yang memakai kata metamorfo itu berbicara tentang ini. Ayat itu ada 3. Pertama ada di Matius 17 ayat 2, Markus 9 ayat 2, dan 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, kita lihat yang di Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa metamorfo di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Semua ayat selain berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, semua ayat yang berkata berubah rupa,
yang memakai kata metamorfo, semua berbicara tentang perubahan menuju tubuh kemuliaan. Semua, nggak ada terkecuali. Secara konsisten, Alkitab memakai ayat itu khusus untuk perubahan kita menuju tubuh kemuliaan, nggak ada yang lain. Dan makanya pada saat Paulus berkata ini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus enggak cuma ngomong berubah sekadar berubah menjadi sedikit lebih baik. Tidak. Paulus sedang memberikan satu roadmap. Dia sedang memberikan satu goal. You have to change. Engkau harus berubah. Metamorfosis menuju kemuliaan Kristus, 100% kemuliaan Kristus. Bukan cuma, oh ya udah menjadi lebih baik lah. Memang kita nggak akan berubah langsung ke sana. Kita nggak akan berubah langsung ke sana. But itu adalah goalnya. Ya, saya akan buktikan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menarik karena ada satu ayat lagi yang berbicara tentang serupa juga dan berbicara tentang berubah juga. Ayat itu ada di sini. Ayat itu ada di Filipi 3 ayat 21. Kita lihat. Mulai dari 3 ayat 20b. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke? Jadi ayat ini menarik karena dia pakai yang sama. Kalau Roma 12 ayat 2, Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Filipi 3 ayat 21 berkata, dia berkata kepada jemaat di Filipi, Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan di sini ada dua hal yang berbeda. Pertama, kalau di Roma 12 ayat 2, kita harus merubah diri kita sendiri. Berubahlah. Cepetan tapi nggak apa-apa. Stop di situ. Balik lagi dulu dong. Nah, oke. Ini nggak enaknya kalau nggak pakai presenter. Oke. Yang pertama, perubahan itu adalah kita harus yang menginitiate, kita yang harus melakukannya. Itu yang di Roma 12 ayat 2. Berubahlah, kau yang harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu yang harus berubah. Tapi kalau di Filipi 3 ayat 21 dikatakan Yesus pada saat dia datang nanti, dia akan datang dan dia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Dia yang akan mengubahkan kita. Kita terbalik saudara, kita sering terbalik pada saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan ubahlah hatiku Tuhan. Ubahlah diriku Tuhan. Tuhan aku terlalu jelek, aku terlalu aku suka marah-marah Tuhan. Ubah dong Tuhan supaya saya gak suka marah-marah lagi. Hei, Roma 12 ayat 2 berkata berubahlah. Kamu yang harus berubah. Itu tugas kamu, bukan tugas Tuhan. Tuhan punya tugas apa? Dia tuh punya tugas itu, mengubah tubuh kita yang hina. Ini bedanya. Kita masuk ke slide berikutnya. Di Roma 12 ayat 2, kata serupa itu suskematizo. Skema itu fashion. Skema itu fashion. Suskematizo adalah kesamaan, adalah keserupaan yang ada di luar kita. Itu suskematizo. Kalau di Filipi, kata serupanya adalah sumorphos. Kata yang sama yang dipakai jadi metamorfosis tadi, metamorfo. Jadi dia adalah keserupaan inside out, luar dalam. Nah, kalau di Roma 12 ayat 2 berubahnya metamorfo. Di Filipi 3 ayat 21 metaskematizo. Maksudnya apa? Saya langsung singkat aja. Intinya di Roma 12 ayat 2 kita itu menjadi serupa secara lahiriah. Itu kenapa saya bilang kepada saudara,
bahwa kalau kau nggak melakukan apapun, kau akan menjadi seperti dunia. Dunia dan antek-anteknya, iblis, tidak mau berusaha untuk mengubah kamu dalam dan luar kamu. Mereka tahu, iblis tahu, dunia tahu bahwa kita aslinya, kita sejatinya berasal dari Allah. Mereka nggak mau merubah itu, saudara. Mereka nggak perlu merubah itu. Mereka nggak mau merubah inside out. Buat mereka cukup mereka mengubah hal yang lahiriah. Pada saat engkau tidak berusaha untuk merubah karaktermu, pada saat engkau tidak berusaha untuk merubah gaya hidupmu, pada saat engkau tidak berusaha untuk merubah lifestylemu, pada saat engkau berkata aku cukup, pada saat itu si iblis tahu, dia tahu, beres, prospek berhasil. Kalau kata orang asuransi, ini prospeknya dapat nih, udah dapat komisi nih. Itu kenapa saya bilang, kamu nggak perlu melakukan apapun, diam saja di sana, dunia sudah mendapatkan. Tapi Paulus berkata metamorfo, berubahlah total, berubahlah inside and out. Kita tahu sekarang di Filipi 3 ayat 21 bahwa untuk sampai metamorfosis kita untuk sempurna, kita harus menunggu Yesus datang. Kenapa? Dia akan melakukan bagian terakhir dari perubahan itu. Dia akan mengubah, dia akan metaskematizo, dia akan mengubah tubuh lahiriah kita menjadi tubuh kemuliaan. Tapi dia hanya akan melakukan itu kalau yang dalam ini sudah komplit. Halo. Ini kabar buruknya nih. Ini kabar buruknya. Kalau saudara tidak melakukan sesuatu, kalau saudara cuma duduk diam dan tidak mau berubah, pada saat Tuhan Yesus datang, dia akan melihat bahwa orang ini gak siap diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, karena yang di dalamnya belum berubah. Nanti, jadi saya minta kepada saudara untuk mulai melihat diri saudara. Saya minta kepada saudara untuk mulai melihat diri saudara. Kapan terakhir kali kau berpikir untuk berubah? Perubahan adalah satu proses metamorfosis yang dikatakan di Roma 12 ayat 2. Metamorfosis itu adalah satu proses yang tidak akan pernah berhenti sampai Yesus datang. Karena Yesus adalah yang mengawali dan yang mengakhiri. Dia adalah author, dia adalah pelaksana dan finisher, dan dia adalah yang menyempurnakan iman kita. Ini dia maksudnya. Ini dia maksudnya. Dia mengawali kehidupan rohani kita, dan dia yang akan menyempurnakannya dengan mengubah kita menjadi tubuh kemuliaan. Tapi sekali lagi saudara, perubahan itu tidak pernah berhenti sampai dia datang. Kau harus berubah. Kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah sekarang, Tuhan Yesus tidak mempunyai alasan untuk merubah kita nanti pada saat dia datang. Ini ayat pendukung doang, 2 Korintus 4 ayat 18 sama 2 Korintus 5 ayat 1. Ini ayatnya dempet. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Lanjut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tahu nggak saudara, itu bukan rumah, itu ada tubuh kemuliaan. Karena kemah di sini juga berbicara tentang tubuh kita yang hina ini, dan di sana berbicara tentang tubuh kemuliaan.
Sekali lagi. Cepat ya, saya udah selesai. Begitu kan? Nah, sekali lagi saudara. Apakah kau mau berubah atau? Saya minta tim musik maju.